banjir Bahtera, waktu tersebut naik Bahtera itu diselamatkan di tanggal 10 Muharram. Begitupun Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam daripada kejaran Fir'aun laknatullah alaih, itu pun di tanggal 10 Muharram. Begitupun Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam tatkala diutahkeun ku ikan Nun, itu pun tanggal 10 Muharram. Begitupun Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala beliau mau dibakar oleh Raja Namrud waktu itu pun diselamatkannya di tanggal 10 Muharram. Dan ada di Islam Yaumu Asyura, yaitu salah satu syahid daripada meninggalnya Sayyidina Al-Husain, Al-Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajha, gugur syahid untuk mempertahankan yang hak, yaitu di peristiwa Karbala. Nah, maka dari itu disebutkan menjadi satu kayak semacam acara atau sebutan 10 Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Di sini ada anak yatim banyak, suka dikasih duit. Kasih, nggak usah banyak-banyak. Kalau namanya anak yatim mah punya duit 10 juta, kasih 5 juta. Ya. Kenapa? Karena kalau anak yatim, Bu, ini sudah ditertera dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Allah katakan dalam Al-Quran, ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzallikal yad'al yatim. Bohong orang beragama Islam. Waduh, manehna ngaku jelma muslim kalau tidak pernah memikirkan nasib anak yatim. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 Muharram yang punya duit, yang punya rezeki, yang punya nasi, yang punya apapun, kumpulkan anak yatim di satu tempat, ya, undang mereka, bahagiakan mereka, kasih. Kita punya apapun, ada ciki kita kasih ciki, permen punya permen kasih permen, ada duit kasih duit, ada makan bebarengan. Kenapa? Dengan kita memikirkan anak yatim cukup untuk membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Insya mau mengadakan begitu, mau? Insya kalau di Majelis Habib hampir setiap tahun, Bu, Pak, mengadakan 10 Muharram, yaitu khusus daripada anak yatim dengan fuqara dan masakin. Kita kumpulkan di satu majelis, kita berikan dengan seadanya apa yang kita punya. Itu insya Allah akan memberkahkan rezeki kita selamanya dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan tadi sudah arahan daripada aparat desa yang nanti bisa diaplikasikan oleh para guru-guru urang sadayana dengan membahagiakan daripada anak yatim. Dan di tanggal 10 Muharram, selain daripada anak yatim, fakir miskin, disunahkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada para salaki, para suami. Untuk apa, Beb? Kata Nabi, wayahna lamun tanggal 10 Muharram eta nafkahna didobel. Misalkan satu hari ngasih ke istri 500.000, aya di dieu gitu. Hah? Borok-borok taruh dah misalkan 100.000, ya, nanti disunahkan sama Nabi, niatin di dalam hati salaki, ya Allah, saya ini mau ngasih nafkah kepada istri saya sesuai sunnahnya Nabi, saya double jadi 200.000 emutan, Bu, sia salaki siang keta cek Habib gitu. Dan juga untuk anak-anaknya jajan, kalau anak-anaknya jajan 10.000 per hari, wayahna ambil kesempatan sunnah yang 1 tahun sekali ini di double juga, jadi kasih anak 20.000 ewan. Mudah-mudahan ini pengantin baru juga sing cepet diberikan momongan, amin. Anton cepet ting.
Entong cepat standar aja ya, 9 bulan ke depan, amin. 9 bulan tuh lahirnya. Jangan begitu nikah 4 bulan berlahiran. Kenapa gimana bikinnya itu? Udah bingung. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sahibul hajat di sini kersa bapak hajat sekeluarga. Inilah rasa bentuk kadedeh, rasa bentuk daripada kanyaah yang terakhir kepada anaknya apa? Mengadakan yaitu satu kewajiban, yaitu dengan menikahkan putra dan putrinya. Jadi yang namanya pertikahan itu menjadi kewajiban orang tua. Kalau anak sudah ada jodohnya, jangan dibikin lama, tikahkan buru-buru. Loh, Beb, bukannya katanya terburu-buru itu terbuat perbuatan syaitan? Dengan hadis Nabi, kata Nabi, al-ajalatu minasyayatin, terburu-buru itu adalah pekerjaan setan. Iya, betul, eta cek Nabi. Tapi cek Nabi, yang dimaksud terburu-buru itu perbuatan setan, kecuali yang 3 hal. Selain daripada 3 hal ini, kalau terburu-buru itu perbuatan setan. Apa yang pertama? Yaitu menikah. Jadi kalau menikah jangan pakai lama-lama. Jadi dia masih kena eno jomblo tuh. Jomblowati banyak. Mudah-mudahan sing kenging jodoh anu soleh jeung soleha, amin. Pertama nikah. Nikah itu jangan pakai dia lama-lamain, buru-buru, nggak apa-apa kata Nabi. Itu bukan pekerjaan daripada syaitan. Yang kedua, ini kadang-kadang kita lupa nih. Apa tuh? Bayar utang. Bayar hutang. Ada punya utang di sini? Banyak. Dasar lu ajeng aing atuh boga hutang. Mudah-mudahan sing laluna sutangna, amin. Yang ketiga yaitu menguburkan jenazah atau menguburkan mayit. Itu jangan pakai lama-lama. Selain daripada 3 hal ini, itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Nah, keluarga di sini, orang tua di sini melaksanakan kewajiban dari tuntunan agama Allah, yaitu menikahkan para putra-putrinya. Dan bentuk kenyaah, bentuk kadedeh, diadakanlah pengajian. Naon sih hikmah pengajian walimatun nikah? Ini kado yang luar biasa, yang nggak bisa dihitung pakai duit, yang nggak ternilai harganya, yaitu orang tua sahibul hajat daripada besan dan juga sahibul hajat di sini itu memberikan satu ilmu khusus pada pengantin baru, yaitu putra dan putrinya umum kanggo urang sadayana. Lalu apa sih nikah itu dalam agama? Apa tujuan menikah dalam agama? Apa artian definisi nikah dalam agama? Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Urang sadayana ini mengakui dan menyatakan bahwasana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada hujan, ada panas. Ada laki-laki, ada perempuan. Aya awe, aya lalaki. Lalaki bogoh ke awewe normal, sehat, wajar. Iya lalaki ya bogoh teh sih ke awewe. Bogoh teh. Lamun teu bogoh diubaran sih paling. Penyakit eta. Awewe iya, bogoh teh ka lalaki. Bogoh teh. Wah, ini ge ngangguk aja. Normal, sehat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya. Baik alam dunia dengan isinya, langit dengan isinya, semua Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Allah pencipta manusia. Allah tahu betul kadar kemampuan maksimalnya manusia. Laki-laki suka sama perempuan boleh, perempuan bogoh kala laki boleh, tapi dengan satu syarat, dibikin satu aturan mainnya, yaitu pintu yang disebut pintu nikah. Nggak bisa dengan cara main bogoh-bogoh aja. Kalau kata orang Sunda mau bobogohan, ayo no bobogohan, haram sete, ulah sete bobogohan, nu boleh kumaha beb, bogohnyaan, bogohnyaan kumaha beb. Contoh, misalkan orang kalau sore ngejeng ya, ngejeng, ayah iis, ayah nu ngaran iis ya, ayah, namun telah iis ya. Si Is misalkan ngaliwat, wah pokoknya mah cantik dah si Is mah, ibaratnya udah putih bersih pulen padat berisi ya. Cek eta lalaki teh, eta bagoy. Saya teh si Is budak saha, budak si anu bogoh aing euy. Nah kalau betul-betul bogoh, ada kan ta'aruf, tapi ta'arufnya bukan bahasa biasa, ta'aruf yang diatur oleh agama. Jangan sekarang orang banyak di kota-kota besar dia menghiasi kata-kata ta'aruf tapi kelakuannya jauh daripada hukum agama. Ta'aruf bagaimana? Kenalan secara biasa, terus kalau sudah sama-sama bogoh timbulkan yaitu rasa kanyaah-nyaan datangan orang tua yang disebut khitbah atau ngelamar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bogoh silakan kata Allah, bogoh silakan kata Nabi, nggak dilarang, tapi dengan satu aturan yaitu harus melalui pintu yang disebut pintu nikah. Kenapa ada pintu nikah? Pintu nikah ini yang luar biasanya untuk menghindari daripada perzinahan. Jadi untuk orang yang sudah menikah wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia bisa lampiaskan rasa biologisnya kepada tempat-tempat yang halal, kepada tempat yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Nabi. Nah, coba lihat tuh tadi Jang Wisnu sama Teh Yesi ya. Begitu Kobil tuh nikah, kalau Sunda bilang abdi nampi gitu ya, abdi nampi abdi ya, begitu deh ya, kontan kan begitu. Begitu akad nikah beres, Neng Yesinya ayeuna mah tinggal mana gitu, Kang Wisnu tinggal mana, di dalam kamar paduduaan santai enjoy menikmati malam pertama. Enggak ada orang-orang yang curiga. Kenapa? Sudah sah, sudah resmi di dalam hukum agama maupun negara. Coba kalau yang belum nikah paduduaan di kebun awi geus loba nyamuk, aya batur ngaliwat kerbah pokoknya entah tenang. Tapi kalau sudah menikah, sudah akad, wah tenang-tenang saja itu di kamar. Nggak usah manusia ucing, ayeuna boga ucing tuh. Ucing, namun orang boga ucing di imah ya. Ucing aya orang nyokot sangu, aya tongkol dihijikeun tah. Bere tah ka ucing urang. Eta ucing geunah daharna. Ya, tenang eta si ucing. Kenapa? Pilingna bekerja, dia resmi nu mere tuan rumah. Coba lamun ucing mau bandeng, tengok kanan, tengok kiri, tenang. Kenapa? Ini nggak resmi, aing nyolong ya. Cek si ucing teh lumpat, ayo kedebu, buat lumpat, kunaon? Instingnya bekerja terhalal, eta teh. Sama dengan manusia. Kalau sudah resmi ya sudah, masuk kamar mau ngapain juga, ya kan Allah paribasakan. Di apa di dalam Al-Quran itu, nisa'ukum harful lakum fa'atu harfakum anna syi'tum, kata Allah.
perempuan-perempuan kalian ini lir ibarat yaitu tanah sawah, tanah garapan. Fa'tu harfakum anna syi'tum, kata Allah. Silakan garap, silakan mencangkul kalau bahasa orang dengan gayamu sendiri. Mau nyangkul sambil mundur juga nggak apa-apa. Kenapa? Sudah halal. Ini yang dikatakan dalam agama, yaitu dengan menikah menjauhi umat muslim daripada perzinahan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lihat di kota-kota besar, orang-orang banyak menunda pernikahan. Sudah 40 tahun, sudah 35 tahun, dia tidak menikah. Hidupnya seperti siapa? Seperti orang-orang barat, seperti orang-orang Eropa, seperti orang-orang Amerika. Nasara dan Yahudi diikutin. Kenapa? Dia satu atap, hidup bersama-sama, laki-laki dan perempuan, common living, free sex, free life. Satu atap, laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pertikahan, alias kumpul apa? Kebo. Ini kebo cuma mewakili aja. Sebenarnya sih kumpul hewan ya begitu aja, kumpul kucing begitu, kumpul ayam begitu, cuma kebo mewakili dia. Jika kumpul kebo pada mah gitu kabehanana oke. Pan kebo mah gede gitu. Hidup tanpa pernikahan, nanti melakukan satu perzinahan, hamil, berapa banyak bayi-bayi yang menangis meratapi kehidupannya, dilahirkan daripada perzinahan. Anaknya tidak salah, orang tuanya yang salah. Makanya alhamdulillah, bersyukur sahibul hajat menjauhkan para putra dan putri daripada perzinahan. Insya Allah mudah-mudahan keluarga orang, anak-anak orang, tetangga orang, dulur orang sadaya sindiraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalu apa sih nikah itu? Nikah ini di Indonesia khususnya itu cuma ada 2 kata yang paling tenar dan paling viral. Pertama kawin, kedua nikah. Kalau kawin eta dipakai semua makhluknya Allah, itu namanya kawin. Kalau nikah itu khusus untuk hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena disebut manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, daripada bentuk yang sempurna. Jadi kalau kalimat kawin semua pakai, nggak ada yang enggak. Contoh, ayah kambing kawin, ayah ucing kawin. Jangan pernah orang adanya eta Habib ucing nuju nikah, nggak ada. Kenapa? Karena nikah ini dikhususkan oleh Allah dan Nabi-Nya melalui syariat Islam, melalui hukum Tauratnya, hukum Zaburnya, hukum Injilnya, disempurnakan daripada hukum Al-Qur'annya. Yaitu apa? Abi Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala anhu di dalam kitab Fathul Wahabnya menyatakan, memberikan satu pernyataan